karena memang tidak semua anak mampu untuk datang ke tempat kami karena Simpasio ada di Larantuka dan mungkin jarak dari tempat mereka jauh dari Simpasio, maka kami jemput bola sebenarnya. Dari kami mau walaupun tidak rutin setiap hari atau setiap minggu, tapi kami upayakan minimal 1 kali dalam 1 bulan itu kami berkunjung. Itu program kedua. Lalu program ketiganya kami bikin festival Serwisu Berbuda. Nah, itu bahasa Nagi Larantuka. Festival Serwisu Berbuda. Serwisu itu kan pesta, berbuda tuh anak. Jadi semacam festival untuk pesta anak. Nah, itu tuh dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional. Kenapa sampai akhirnya kami bikin serius festival Serwisu Berbuda? Karena sejujurnya sudah Oke. Oke, selamat malam kepada sobat set sekalian, sobat Purap Official. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah sosok wanita hebat dari NTT, dan karena hari ini bertepatan dengan tanggal 21 April di mana kita memperingati Hari Kartini dengan semboyannya habislah gelap terbitlah terang. Pada malam hari ini narasumber kita adalah sosok wanita yang menurut saya bisa menjadi panutan atau teladan Kartini masa kini. Nah, mungkin sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV singkat beliau. Sebentar. So, muncul ke belum deh? Apakah sudah muncul? Oke, baik. Magdalena Oa Eda Tukan ya. Beliau lahir di Larantuka pada tanggal 9 Maret tahun 1993. Eda beralamat di Jalan Diponegoro, RT RW 0702, Sarotari Tengah, Larantuka. Kebetulan narasumber kita pada malam hari ini berasal dari wilayah yang sama nih, Sobat Purap Official, dengan saya sendiri, yakni dari Sarotari, Larantuka ya. Nah, untuk pengalaman dari narasumber kita sendiri, kita bisa lihat pada layar bahwa Eda punya pengalaman yang sangat banyak, dan saya yakin pengalaman ini sangat membantu kita sekalian dijadikan sebagai teladan buat kita. Mungkin sebagai anak muda, kita bisa mengambil ini sebagai contoh yang positif gitu untuk kita lebih berkembang ke depannya. Nah, izinkan saya untuk membacakan atau menceritakan secara singkat pengalaman dari Eda. Di 2013, Eda sempat mengikuti kegiatan Young Leader for Eco Cities Project, dan ini bekerja sama antara Indonesia WISE dan Fakultas Arsitektur, Landscape dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti Jakarta. Nah, ada banyak sekali kegiatan dari tahun 2013 sampai tahun 2017, dan terakhir saya ingin membacakan terkait pengalaman Eda sendiri. Di tahun 2017 sempat menjadi pengelola Lembaga Arsip dan Kajian Sosial Budaya Flores Timur, tepatnya di Simpasio Institut Larantuka. Itu dari 2016 sampai sekarang, dan di 2017 sampai sekarang beliau adalah salah satu aktor Nara Teater Flores Timur, sekaligus sebagai owner Muko Sarbos ya, Muko Sarbos Kitchen. Ini merupakan salah satu usaha kuliner olahan pangan lokal, sorghum dan kelor. Ini luar biasa sekali. Kita tahu sendiri bahwa dari sisi kesehatan ya, ini kelor dan juga sorghum merupakan pangan lokal yang syarat akan nilai gizi, dan ini Eda bergerak di usaha pangan lokal yang memang sangat membantu untuk meningkatkan nilai gizi anak-anak muda atau bayi balita kita di daerah timur gitu. Dan beliau juga sebagai owner usaha tote bag lukis kanvas nyora.id. Nah, untuk pendidikan dari Eda sendiri, beliau kuliah di Universitas Trisakti, Fakultas Arsitektur, Landscape dan Teknologi Lingkungan, jurusan Teknik Planologi, program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, dan
Beliau menyelesaikan pendidikannya di tahun 2015. Ini ada beberapa kegiatan atau pengalaman volunteer dan kepemimpinan beliau. Ini di tahun 2019-2020 sempat menjadi fasilitator Forum Anak Kabupaten Flores Timur, dan di tahun 2019 sempat menjadi volunteer SUS for Flores atau yang disingkat SFF Project ASA di Adonara. Mungkin sekian CV singkat yang bisa saya bacakan atau saya bagikan kepada Sobat Purap Official. Oke. Lebih jelasnya lagi kita akan ulik lebih dalam seperti apa nih sosok dari narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Oeda. Bagaimana kabarnya? Selamat malam, Kak Markus Purap. Panggilnya apa nih? Kak Markus, Kak Purap. Kak Markus. Kabarnya baik. Kabarnya baik. Puji Tuhan baik ya. Oke. Ini setelah membaca CV singkat dari Oeda ya. Jadi Kak Markus selaku ini tuan rumah Purap Official sangat salut dan juga terkesan sekali. Banyak sekali pengalaman yang sudah Oeda lalui selama ini ya. Nah, ini tadi sempat kita lihat bersama bahwa Oeda dari tahun 2016 sampai sekarang ya aktif di Simpasio Institute ya. Nah, bisa diceritakan kepada Sobat Purap Official yang mungkin akan nanti tonton video kita ini ya. Simpasio Institute itu sebenarnya kegiatannya itu seperti apa dan awal mula berdirinya itu karena apa gitu, sejak kapan? Mungkin Oeda bisa berbagi kepada kita, silakan. Oke, terima kasih Kak Markus. Jadi Simpasio Institute itu adalah lembaga arsip dan kajian sosial budaya Flores Timur. Ini merupakan yayasan keluarga. Jadi kalau mau ditanya sejak kapan Simpasio Institute berdiri, itu secara resminya dia berdiri sejak tahun 2016. Ketika dikeluarkannya akta notaris dalam bentuk berbadan hukum, dalam bentuk yayasan. Tapi embrio, jiwa, semangat, dan kerja-kerja dari Simpasio Institute sendiri itu sudah ada sejak 1982 ketika bapak saya, Bernard Tukan, pulang dari Jawa. Jadi sebelum Simpasio itu berbadan hukum dan secara resmi 2016 itu memang pelayanannya terbatas karena waktu itu dengan relasinya Bapak, lalu kami waktu kecil dengan teman-teman bisa mengakses arsip-arsip dan buku-buku yang beliau punya gitu. Sebenarnya kami itu di rumah ada perpustakaan kecil, perpustakaan keluarga milik Bapak. Bapak ini kan ya jadi bapak dan keluarganya itu memang suka sekali dengan buku, bahkan hobi membaca, bahkan tuh membaca tuh bukan lagi hobi tapi semacam pekerjaan gitu bagi mereka gitu. Jadi kayak hidup mereka tuh memang betul hidup mereka tuh memang tidak lepas dari buku gitu. Jadi dari dulu Bapak sudah punya perpustakaan dan perpustakaan itu juga kami manfaatkan sejak kami kecil gitu, maksudnya sejak kami lahir lah gitu. Nah, perpustakaan ini dengan segala arsipnya, dengan buku-buku koleksinya sangat membantu banyak penelitian pribadi, organisasi, lalu juga pemerintahan, NGO lokal maupun internasional, lalu juga membantu para jurnalis dalam menuliskan bahan-bahan mereka untuk jurnalistik gitu. Jadi di masa-masa itu memang terbatas dalam relasi-relasi seperti itu. Juga kami yang mengaksesnya dan mengajak teman-teman kami untuk boleh datang gitu. Nah di 2016 ketika saya pulang, sebelumnya sih 2015 itu ide untuk membuat ini menjadi lebih serius itu ketika kakak pertama, Berto Tukan namanya, hari ini dia ulang tahun tanggal 21 April, selamat ulang tahun Abi. Jadi kakak pertama Berto Tukan itu dia pulang libur, jadi memang kakak pertama ini dia di Jakarta sekarang dan pulang lalu melihat bahwa
arsip ini cukup bagus untuk membantu dan harus dibuka secara umum gitu, dibuat lebih serius gitu. Ide itu lalu diskusi dan ngobrol sama Bapak, akhirnya ketemulah satu nama, yaitu Simpasio Institute gitu. Simpasio tuh kalau Kakak Markus ingat tuh, kalau orang Nagi kan bilangnya Simpasio gitu kan. Nah, Simpasio itu dari bahasa Melayu Larantuka yang berarti menyimpan dan merapikan kembali. Biasanya kalau di pesta-pesta, di acara-acara tuh kan mama suka bilang, "Abi di Jawa Simpasio" gitu kan. Seperti itu. Jadi macam piring yang dipakai tuh dirapikan, disimpan kembali karena bisa digunakan di kemudian hari gitu. Nah, ide itu jalan, lalu 2016 saya memutuskan pulang, itu baru kita mulai bikin akta notarisnya, mulai dengan manajemennya dan pengembangan program. Nah, programnya adalah arsip, pengkajian, publikasi, dan pengembangan. Jadi pengembangannya itu yang banyak kegiatan gitu. Kayak misalnya pengembangan tuh akhirnya ada pelayanan perpustakaan dan taman baca, roadshow dongeng, lapak baca, terus ada kema literasi sains, kema budaya, dan masih banyak lagi gitu. Ntar baru kita rincikan satu-satu gitu. Jadi Simpasio tuh kurang lebih gambaran awalnya seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Oh ya, berarti ini emang tadi dari filosofi ya, jadi dari asal katanya Simpasio, merapikan dan menyimpan, memang selaras ya dengan apa yang dilakukan oleh Simpasio Institute sendiri, yakni pengarsipan ya, mengarsipkan sekaligus melakukan pengkajian sosial budaya Flores Timur. Ini emang luar biasa ya. Jadi Flores Timur sebagai tanah kelahiran OEDA dan juga saya tentunya ya, kita bisa tahu lebih banyak ya sejarah kota kelahiran kita. Ya salah satu caranya ya dengan mengunjungi Simpasio Institute ya. Nah, bisa diceritakan nih Kak OEDA terkait arsip-arsip ataupun apa ya, file-file buku gitu atau catatan-catatan yang paling tertua atau yang paling lama masih ada diarsipkan di Simpasio Institute tuh kira-kira catatan dari tahun berapa dan itu tentang apa gitu? Silakan Kak. Oke, jadi selama bergabung di Simpasio, jadi kalau mau bilang Simpasio itu milik siapa, milik semua orang sebenarnya. Jadi saya itu juga bagian dari relawan Simpasio gitu kan. Nah, jadi kalau sejak bergabung dari Simpasio tuh ada satu yang paling lama saya pernah baca waktu itu karena dapat tugas lah dari pimpinan Pak Bernard tuh kan, gitu bapak saya. Jadi itu dapat tugas tuh untuk semacam menyalin kembali. Jadi ada beberapa naskah gitu yang itu sudah lapuk, juga tulisannya sudah mulai kabur gitu, mulai tidak terlihat gitu, dan saya harus mencoba untuk mengetiknya kembali gitu. Itu tuh adalah perjanjian Raja Adonara di abad ke-8. Saya belum tanya juga itu aslinya ada di mana, tapi kopiannya ada di Simpasio. Dan itu tuh benar-benar kayak apa gitu. Jadi itu salinan semacam perjanjian Raja Adonara gitu. Itu yang paling lama. Terus ada juga yang cerita tentang lewo-lewo. Jadi misalnya kayak kampung di Riangkoli atau kampung di Lewok-Luwok gitu. Jadi ada cerita-ceritanya. Cerita itu didapat dari mana? Nah, Bapak tuh dia kan guru. Beliau nih guru bahasa Indonesia, tapi juga di masa aktifnya beliau tuh masih juga jadi pembicara, jadi fasilitator. Sehingga dari suka ke desa-desa gitu, Kak Markus. Nah, ketika beliau menjalankan tugas, beliau juga tetap menjalankan hobinya, gitu, ketemu sama bapak desanya, ketemu sama orang-orang tetua adat gitu, lalu mendengarkan cerita dan mendokumentasikannya gitu. Wah, mantap ya. Jadi emang sejarah itu benar ya, tidak boleh dilupakan ya. Jasmira, jangan pernah melupakan sejarah ya, benar. Nah, ini ada pertanyaan buat OEDA ya. Tadi setelah membaca CV singkatnya, tadi kan saya baru tahu bahwa OEDA adalah lulusan dari Trisakti ya. Lulusan dari Trisakti, terus untuk
bidang keilmuannya itu arsitek ya? Arsitek. Halo, ya. Jadi pertanyaannya berbeda dari kebanyakan ini ya, perantau ya, anak muda yang memang merantau ke luar NTT, salah satunya mungkin di Jakarta, itu kebanyakan teman-teman kita dari NTT itu setelah menyelesaikan pendidikan, mereka malah memilih untuk bekerja di luar gitu. Nah, berbeda dari itu, Eda merupakan orang yang mungkin, kalau saya bilang persentasenya kecil ya, sedikit dari sekian banyak itu yang mau pulang. Kira-kira alasan utama mau pulang itu apa ya? Bisa diceritakan kepada Sobat Prop Official sekalian, silakan. Oke, jadi itu alasan utama paling utama sampai pulang tuh karena panggilan hati sih sebenarnya. Abstrak sekali ya, panggilan hati. Panggilan hati ya. Jadi itu memang. Jadi waktu itu kalau boleh cerita tuh waktu itu 2015 lulus. Setelah lulus itu sempat kerja sih, jadi kerja di konsorsium gitu, ada sebuah program. Jadi saya dapat tugas sebagai peneliti. Nah, kantornya sih di Jogja, tapi menelitinya itu di Mamuju, Sulawesi Barat. Sulawesi, ya. Nah, itu 1 tahun, dan selama berproses di sana tuh saya merasa bahwa oke, saya bekerja nih secara profesional, saya bekerja, tapi kok saya jadi bertanya, ini mau sampai kapan nih kok urus daerah lain gitu, mau sampai kapan kok di sini nih gitu. Jadi pertanyaan yang setiap hari datang itu yang membuat saya tuh merasa bahwa kayaknya sudah cukup nih merantau, harus pulang nih gitu. Dan memang dari dulu sekali tuh, dari kecil tuh ada satu ya mungkin cita-cita, mimpi atau hasrat semacam itu, passion atau apa. Saya tuh bilang bahwa mau pergi sejauh manapun saya harus pulang. Saya mau ada perubahan di saya punya daerah. Walaupun itu kecil gitu, tapi saya mau bahwa di masa saya itu harus berubah gitu. Wah, mantap ya. Di panggilan hati dan rindu bapak mama, mau jadi teman cerita mereka di hari tua, seperti itulah akhirnya mau pulang. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi emang apa ya, selalu ada rindu untuk kembali ke kampung, untuk membangun lowot tanah ya, untuk membangun kampung halaman ya. Sebenarnya betul. Rindu itu yang sama gitu yang saya rasakan saat ini, tapi mungkin realisasinya nanti. Ya. Amin. Amin, oke. Nah ini berdasarkan data yang dikumpulkan oleh tim saya, tim Prop Official. Jadi kegiatan Simpasio Institute ini sebenarnya tidak hanya sebatas pada pengarsipan dan pengkajian sosial budaya, tapi banyak juga kegiatan-kegiatan inovasi yang melibatkan kaum muda gitu. Yang tidak hanya melibatkan kaum muda, tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang memberdayakan masyarakat. Mungkin bisa Eda ceritakan kepada Sobat Prop Official sekalian terkait kegiatan-kegiatan inovatif dari Simpasio, silakan. Oke, jadi tuh kalau ngobrolin soal Simpasio yang adalah sebuah lembaga arsip dan kajian, sebenarnya ya tadi kerjanya tuh sudah sejak 1982. Jadi apa yang sekarang kami lakukan di pengarsipan itu adalah semacam meneruskan warisan dari Bapak gitu. Sedangkan inovasi baru itu muncul ketika Simpasio dilembagakan. Jadi waktu pertama kali saya pulang itu tidak ada bayangan sedikit pun bahwa saya akan kerja di kantor atau menjadi tenaga kontrak daerah semacam itu tuh tidak ada bayangan sama sekali gitu. Dan juga tidak dalam merencanakan sesuatu sebenarnya. Jadi saya pulang tuh benar-benar merasa kayak saya pengen pulang gitu. Saya mau pulang itu saja, karena saya merasa bahwa sudah cukup lah 7 tahun, 6-7 tahun di luar gitu. Dan memang semasa kuliah tuh ya, berkembang dengan Simpasio itu belum ada ya. Jadi selama kuliah tuh tidak pernah pulang. Pulangnya tuh setelah selesai kuliah. Jadi memang rindu tuh ditabung, benar-benar ditabung gitu. Rindu dan mimpi-mimpi gitu tuh ditabung. Nah, lalu pas pulang ketika ketemu Bapak dan Bapak bilang,
ada ide untuk melembagakan ini, lalu mulailah bikin akta notarisnya, mengurusi segala macamnya gitu kan. Terus Bapak tanya, setelah jadi nih akta notaris, Bapak bilang begini, barang ini sudah jadi nih, silakan buat apa yang kau bisa dan apa yang kau suka. Luar biasa. Bapak pun kalimat apa yang bisa dan apa yang disukai ya. Apa yang bisa dan apa yang suka. Terus saya bilang begini, saya tuh yang jelas saya tidak bisa sendiri, saya suka rame, saya suka keramaian, saya suka anak-anak, dan saya suka saja untuk buat sesuatu tapi melibatkan banyak orang, saya bilang begitu. Lalu Bapak bilang, oke, silakan bikin sesuatu yang seperti yang digambarkan. Jadi saya tuh dikasih tantangan sebenarnya. Nah, di tanggal 23 Juli 2016, ketika Hari Anak Nasional, ide itu muncul untuk kumpulkan anak-anak komplek, kita merayakan Hari Anak Nasional. Wah, mantap. Bikin apa waktu itu? Kita mendongeng. Jadi kita mendongeng sama bikin lapak baca. Memang waktu itu perpustakaan sudah ada, tapi koleksi bacaan untuk anak itu masih terbatas. Kami cuma mengandalkan majalah Bobo yang dulu langganan. Gitu. Terus zaman dulu tuh majalah Bobo kunang-kunang kalau orang luar tuka yang langganan gitu. Betul. Jadi cuma mengandalkan itu. Nah, di Simpasio sendiri tuh ada pendongengnya. Adik bungsu saya, Oni Tukan, itu memang sangat tekun untuk mempelajari teknik-teknik mendongeng. Sehingga waktu pertama kali kami bergerak, sejak SD. Betul. Jadi tuh sejak hari itu Oni mendongeng, lalu ternyata dengan dongeng yang dibawakan Oni itu merangsang rasa ingin tahu anak. Jadi anak-anak di komplek kami kumpul tuh ada 30-an anak gitu. Jadi pas mereka dengar cerita dengan gaya teatrikalnya Oni, mereka penasaran, cerita lainnya tuh seperti apa gitu. Nah, penasarannya itu yang akhirnya kami jawab dengan lapak baca. Jadi kami tidak menggelar buku dulu. Biasanya kan sering yang kita lihat adalah teman-teman buka taman baca dulu, lalu ajak anak-anak datang. Kalau di Simpasio polanya terbalik. Jadi kami bikin kegiatan lain yang memancing anak-anak untuk ingin tahu. Lalu kami siapkan buku. Kayak gitu. Sehingga ini semacam cenderung setia ya gitu ya. Jadi pelanggan setia gitu jadinya kan. Kalau pola kayak gitu kan ya, jadinya selalu ada rindu untuk kembali lagi ke lapak bacanya. Betul gitu. Terus sudah sih, jadi anak-anak mulai suka dan mereka datang. Jadi awalnya kami tidak membuat itu rutin, tapi karena mereka suka, hampir tiap hari mereka datang ke rumah gitu. Kapan lagi mendongeng? Mana buku, kami mau pinjam gitu. Semangatnya anak-anak tuh kan kadang-kadang susah diredam toh. Jadi baik gitu, harus sabar kayak gitu. Nah, setelah hari itu, setelah Hari Anak Nasional itu mulai muncullah ide. Jadi kita mulai mengembangkan taman baca, membuka pelayanan perpustakaan yang dulunya masih terbatas untuk kalangan terbatas saja relasi-relasi kami. Tapi setelah itu kalau kami buka secara umum, buka donasi buku juga, dan bersyukurnya teman-teman di Jakarta khususnya itu waktu itu kan ada program pengiriman buku gratis, jadi banyak tuh yang kirim buku dan itu sangat membantu Simpasio sampai hari ini kayak gitu. Lalu inovasinya banyak sebenarnya. Jadi ada taman perpustakaan dan taman baca, terus ada roadshow dongeng dan lapak baca. Kalau roadshow dongeng dan lapak baca itu kami berkunjung dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain, dari satu desa ke desa yang lain untuk mendongeng dan membawa buku, sejumlah buku bacaan yang bisa anak-anak akses, karena memang tidak semua anak mampu untuk datang ke tempat kami karena Simpasio ada di Larantuka dan mungkin jarak dari tempat mereka jauh dari Simpasio, maka kami jemput bola sebenarnya. Jadi kami mau, walaupun tidak rutin setiap hari atau setiap minggu, tapi kami upayakan minimal 1 kali dalam 1 bulan itu kami berkunjung. Itu program kedua. Lalu program ketiganya, kami bikin festival Serwisu Berbuda. Nah, itu bahasa Nagi Larantuka. Festival Serwisu Berbuda. Serwisu itu kan pesta, berbuda tuh anak. Jadi semacam festival untuk pesta anak. Nah, itu tuh dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional. Kenapa sampai akhirnya kami bikin serius festival Serwisu Berbuda?
karena sejujurnya sudah lama sekali tidak ada perayaan-perayaan di kabupaten ini untuk merayakan Hari Anak. Sudah lama sekali gitu. Karena dulu kan saya waktu kecil gabung tuh di forum anak. Kayaknya Kak Markus juga dulu kan gabung dan waktu itu sempat aktif kan. Maksudnya di masa kami itu cukup aktif forum anaknya. Tapi setelah itu lalu saya tidak lagi melihat ada kegiatan-kegiatan besar gitu. Atau tidak ada, betul tidak ada. Jadi akhirnya karena kepedulian itu dan juga kerinduan kami akan kesempatan-kesempatan baik di masa kecil itu, lalu kami juga berinisiatif untuk kita bikinlah perayaan Hari Anak versinya Simpasio gitu. Maka dibuat festival. Nah, festivalnya tuh seminggu, jadi pekan gitu, 1 pekan. Adik-adik, jadi banyak kita bikin lomba mendongeng, lomba bikin sinopsis, lomba permainan tradisional, menggambar, sampai kepada lomba menyanyi lagu anak. Lalu kami bikin juga diskusi tentang literasi anak, untuk anak, lalu sempat membuat pelatihan mendongeng untuk para guru TK dan SD. Wah, itu dalam rangka Seru Berbudaya itu. Di hari puncaknya tanggal 23 itu semacam pesta. Jadi semua peserta yang hadir, yang sempat ikut kegiatan ataupun yang tidak, boleh datang hari itu untuk merayakan Hari Anak gitu. Jadi kami memberi panggung, silakan yang mau menyanyi, mau mendongeng, mau puisi just silakan, atau mau dance, mau menari silakan gitu. Terus ada mini workshop. Jadi di hari puncak itu kami bikin mini workshop. Kita bikin stand-stand kecil untuk beberapa model pelatihan yang mudah dipelajari oleh anak, dan anak-anak bebas pilih. Mereka bebas pilih mau ikut workshop apa gitu. Waktu itu kita bikin workshop miniatur rumah, terus gantungan kunci dari tenun, membuat gelang dari rajutan, semacam itu. Dan ada satu stand itu untuk mengenal lingkungan hidup gitu. Jadi bagaimana mengenal lingkungan sekitar dan mengolah sampah. Itu ada mini workshop. Nah, itu Festival Sori Berbudaya. Terus kami pernah bikin Semiloka Pangan Lokal. Semiloka Pangan Lokal ini kerjasama dengan Ibu PKK Kelurahan Sarotari Tengah. Jadi kami buat semacam diskusi. Kalau bilang seminar itu terlalu besar, kami bikin diskusi bertukar pengetahuan sebenarnya. Jadi mama-mama dorang cerita tentang makanan zaman dulu seperti apa, sumber pangan seperti apa. Lalu kami orang muda dengan hobi yang suka nongkrong, suka ngemil, suka kulineran. Jadi sharing tuh, bilang, Mama ternyata makanan ini bisa dibikin brownies, ternyata begini-begini gitu. Jadi kami bertukar pengetahuan waktu itu. Nah, itu Semiloka pengetahuan lintas generasi ya, keren ya. Betul, benar. Terus di bulan September kami bikin kemah literasi sains. Jadi kemah literasi sains ini sangat sederhana sebenarnya, diperuntukkan untuk anak kelas SD kelas besar, dari kelas 4 sampai kelas 6, dibuat di hari Sabtu dan Minggu. Mereka buat apa? Mereka jadi peneliti. Jadi mereka tuh kayak mengidentifikasi tumbuhan dan hewan di sekitar. Kita ajak main ke kebun, kita ajak main ke laut. Lalu mereka tuh berdiskusi dan sampai berdebat gitu. Berdiskusi dan berdebat tentang persoalan lingkungan. Itu tuh seru sekali gitu. Maksudnya kadang-kadang tuh kami merasa sangat surprise gitu. Wah, hebat nih, kayak tidak disangka-sangka tuh di luar pasti gitu. Terus mereka juga kayak, maksudnya selain itu, jadi kita mengajak mereka belajar tentang lingkungan, peduli lingkungan, tapi melalui permainan-permainan edukatif juga dalam konsep outbound gitu. Jadi biar mereka tidak merasa bahwa mereka sedang di kelas gitu. Tapi sebenarnya mereka belajar sebenarnya, kayak gitu. Terus kita bikin lagi tuh ada satu kegiatan namanya Kemah Budaya Melayu Larantuka. Itu baru sekali kita bikin dan akan dibuat sebagai kegiatan rutin juga. Nah, Kemah Budaya Melayu Larantuka ini kita khususkan untuk orang muda di Kota Sau dan Kota Rowido. Jadi buatnya itu di tepi pantai, di tepi pantai kota. Terus 3 hari, kegiatannya 3 hari. Di hari pertama itu ada dialog bersama Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi kami bukan cuma mengundang teman-teman dari agama yang satu saja, misalnya Katolik yang mayoritas, tapi juga jadi teman-teman yang Muslim, teman-teman Protestan kami undang untuk kita membangun dialog.
Itu hari pertama. Terus hari kedua teman-teman diajak untuk membuat assessment. Jadi semacam rapid assessment, pemeriksaan cepat terhadap budaya, kebiasaan orang Kota Sau, Kota Rowido zaman dulu tuh apa saja gitu. Cara mereka melaut, bagaimana hidup orang baru pesisir. terbatas di ini ya, Kota Sau, Kota Rowido ya, Eda ya. Ya, jadi untuk tahap pertama untuk kemah budaya Melayu yang pertama itu skupnya untuk Kota Sau, Kota Rowido. Jadi cakupan assessment. Ya, tapi pesertanya bebas dari siapapun gitu. Berarti di luar Kota Sau, Kota Rowido. Betul. Waktu itu teman-teman dari mahasiswa IKTL juga ada, terus STPR-nya. Jadi ada 2 kampus di Larantuka juga ikut. Lalu ada teman-teman dari Maumere juga, karena kami juga sempat maksudnya berjejaring berjejaring. Jadi akhirnya mereka juga tertarik untuk datang gitu. Nah, di hari terakhir itu kita bikin panggung budaya. Jadi panggung budaya ini adalah presentasi hasil assessment. Jadi kalau biasanya tuh orang mikirnya kita bikin assessment pasti hasil akhirnya adalah setumpuk laporan atau semacam apa gitu kan. Pada Tapi umumnya seperti itu. Betul. Di kemah ini tidak. Di kemah ini asesmennya dibuat dalam karya. Jadi teman-teman boleh bikin nyanyian, boleh bikin pantun, boleh bikin mini teater. Jadi mereka bikin beragam. Senangnya adalah gitu. Jadi mereka temukan, mereka mengekspresikan, juga mencoba untuk masuk dalam kehidupan itu gitu. Menjadi orang Melayu Larantuka, Kota Sau, Kota Rowido itu seperti apa sih kayak gitu. Gitu. Dan senangnya waktu kemah budaya itu kakak Konrad, tetangganya Kak Markus, datang jadi bintang tamu. Keren banget. Betul, beliau datang benar-benar meluangkan waktu untuk nyanyi di kemah kami. Kemah budaya ini. Karena juga sangat kebetulan sekali lagu-lagunya Kak Konrad itu kan lagu-lagu tentang masyarakat pesisir Kota Larantuka. Betul. Gitu. Jadi kurang lebih gambaran kegiatan kami seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya. Saya sangat salut dan juga bangga ya dengan apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Simpasio Institute ya.